Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan yang indah. Yang kita percaya Tuhan pun juga hadir. Firman-Nya mengatakan 2-3 berkumpul, namaku disebut, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Namun mari kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kembali kami puji syukur, merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami bersama dengan firman-Mu. Menolong, memberkati setiap pribadi, membangunkan iman kami, yang terlebih kembali kita diingatkan dalam bulan dan Natal kelahiran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang bahagia, kalau kita ada sebagaimana kita ada, entah lebih dalam nuansa Natal hari ini, betapa indahnya tangan Tuhan pemeliharaannya, sehingga diberi umur panjang untuk kembali menikmati tentang hari kelahirannya yang disebut Natal. Nah, hari ini kita bicara soal kelahirannya adalah untuk keselamatan bangsa. Sekali lagi, kelahirannya adalah untuk keselamatan bangsa. Pembacaan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, saatnya oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, kembali kita diperhadapkan perayaan Natal tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak kegiatan manusia, terutama orang percaya, maupun tempat-tempat seperti toko, gedung, hotel diwarnai dengan berbagai hiasan Natal. Bahkan gereja, persekutuan doa dan yayasan Kristen mulai mereka sibuk siapkan Natal. Tanpa sadar, sikap tersebut mengesankan Natal adalah sebuah pesta duniawi yang boleh dikatakan serba wah, serta mungkin diiringi dengan hura-hura, bahkan sampai mabuk, lupa daratan. Pada makna Natal itu sendiri tak terpikir yang sesungguhnya. Nah, dalam Injil Matius yang kita baca tadi, pasal 1 ayat 21. Dia yang lahir untuk keselamatan umatnya. Kalau bicara umatnya, tentu manusia. Kalau bicara manusia, dunia ini terdiri dari berbagai-bagai bangsa. Ada bangsa Barat, Timur, ada orang Amerika, Inggris, Belanda, Australia, Indonesia, Korea, Afrika, semua segala bangsa, segala suku. Itu umatnya. Dan dia lahir untuk menyelamatkan semua ini. Karena Allah kita ini sayang kepada ciptaannya. Jadi dia datang, Yesus datang untuk pertama menjawab masalah manusia. Karena dia pernah jadi manusia 100% dalam dunia ini, dia tahu tidak terkecuali semua bangsa, suku pasti mengalami banyak masalah. Mau kaya, mau miskin, bodoh maupun pintar, yang terhormat, yang terhina sekalipun, dari sejak lahir sampai maaf kata tua umurnya, pasti
mengalami masalah. Tidak ada bangsa tanpa masalah. Karena masalah itu sudah ada sejak di Taman Eden. Adam, manusia pertama, jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3. Dan beban masalah itu merongrong manusia sampai kapanpun. Maupun keluarga, negara, dan bangsa, membuat manusia menjadi putus asa, stres, depresi. Terjadilah kriminal akibatnya dan peperangan. Ditambah lagi segala bencana alam yang dihadapi. Nah, itulah yang keadaan yang kita hadapi. Kita tidak bisa mungkir soal masalah. Bahkan mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara di depan kamera mungkin sedang mendengarkan firman hari ini pun sedang mengalami masalah. Dan itulah sebabnya Allah dalam Yesus penuh kepedulian untuk menjawab masalah kita. Matius 11 ayat 28 sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini jawaban Tuhan kepada setiap manusia yang punya masalah. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus akan menjawabnya. Yang kedua, dia datang untuk menjawab masalah dosa. Ini lebih dahsyat lagi. Pertama, menjawab masalah manusia. Karena yang kedua, menjawab masalah dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Semua mengalami dan melakukan dosa. Mau hamba Tuhan kayak, mau pendeta kayak, mau penginjil kayak, semua manusia tak terkecuali. Mazmur 14 ayat 3. Di sana jelas sekali dikatakan mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Maaf kata kasarnya begitu. Tak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Coba bayang Mazmur. Perjanjian lama saja sudah mengungkapkan karakter kejelekan manusia di hadapan Tuhan. Sedangkan akibatnya, upah dari dosa itulah maut. Atau kematian. Roma 6 ayat 23. Kematian hanya bukan saja soal jasmani, kembali kepada tanah, tapi kematian yang kekal. Itulah akhirat. Itulah neraka. Hanya dalam Yesuslah, katakan dalam Kisah Rasul 10:43. Hanya dalam Yesuslah ada pengampunan dosa dan hidup kekal. Dikatakan dalam Kisah Rasul 10 tadi ayat 43, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Luar biasa. Karena kasihnya, dia tidak pandang bulu siapa yang berbuat dosa. Kalau dia percaya datang kepada Yesus, ada pengampunan segala dosanya. Ini jaminan kehadiran Tuhan dalam bulan Natal. Yang ketiga, dia datang untuk memberi kesempatan. Nah, kesempatan ini merupakan satu waktu yang bagus sekali buat kita yang masih hidup. Berarti kita masih ada kesempatan. Allah tidak menginginkan satu pun manusia binasa. Itu visinya.
Dan waktu yang kita hadapi ini sangat singkat. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini, sekali lagi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Coba bayangkan, di hadapan Tuhan itu satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Singkat sekali. Kalau kita misalnya logika, Alkitab, dunia diciptakan cuma 6 hari. 1000, 6000. Nah, saudara bayangin, udah berapa tahun kita lalui? Zaman batu berapa tahun? Zaman sebelum Isa Al-Masih atau belum Masehi berapa tahun? Sekarang zaman Masehi udah berapa tahun? Zaman anugerah ini. Nah, saudara bisa pikirkan saja. Hanya Tuhan Bapa di surga yang tahu tentang akhir dunia ini. Jadi memberikan kesempatan untuk percaya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 di sana katakan demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi pengertiannya Herodes dan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Alkitab, itu mereka memusuh Allah. Herodes matinya dipukul oleh Tuhan, lalu dimakan cacing. Tapi Tuhan berikan kesempatan dengan ayat ini. Yang kedua, kesempatan untuk bertobat. Yeremia pasal 18 ayat 4. Di sana berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di pengertiannya diberikan waktu pertobatan, kesempatan. Tuhan itu sangat mengasihi. Walaupun kehidupan Anda sudah boleh katakan kayak batu yang tidak tersusun lagi istilahnya, tapi Tuhan pulihkan asal kita memahami, mengerti kesempatan yang diberikan untuk bertobat. Yang ketiga, kesempatan untuk melayani. Ini luar biasa. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pada umur 20 tahun. Karena sebelum umur 20 tahun, kehidupanku jahat di mata Tuhan. Jahat sekali. Melawan Tuhan, melawan gereja, melawan Kristus, melawan orang beriman. Main jalangkung, coba bayangi. Lempari gereja. Tapi begitu umur 20 tahun itulah saat saya beri kesempatan untuk bertobat dan melayani. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18, Paulus mengatakan demikian. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Pelayanan seperti saya hadapi sampai saat ini. Saya diberi kesempatan untuk melayani. Yang keempat, kesempatan untuk mengejar pahala dan mahkota. Mazmur 58 ayat 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Pahala. Saya dan saudara harus, sekali lagi, tidak boleh tidak, harus mengejar dan menerima pahala itu.
Karena ini kesempatan, kapan lagi mumpung masih bernapas. Mari kita berlari-lari seperti orang berlomba-lomba sampai tujuan terakhir. Yang keempat, dia datang untuk menyelamatkan manusia. Ayat yang tidak asing lagi dan ayat yang populer Yohanes 3 ayat 16 itu sudah merupakan ayat harga mati. Allah mengasihi, memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dia datang bukan untuk hidup semata-mata, tapi datang untuk mati demi umatnya, demi saudara dan saya, demi kita semua, demi bangsa Indonesia. Itu pun tertera dalam Yohanes 3 ayat 14-15 maupun Filipi pasal 2 ayat 8. Saudara beri baca di rumah. Karena dalam kematiannya dosa kita dibereskan. Kristus telah mati karena dosa kita. Dan semua ini karena kasih Allah. Lewat kematiannya segala kutukan karena dosa kita dihapuskan. Roma 8 ayat 1. Mari hari ini dalam nuansa Natal ini, biar kita menjiwai makna Natal yang sungguhnya dengan sebaik-baiknya. Mumpung jantung saudara dan saya, jantung kita semua masih berdetak, jangan sampai menjadi penyesalan di dalam alam maut. Seperti gambaran Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin di akhirat. Tapi orang kaya menyesal. Tapi sudah nasi jadi bubur. Biarlah damai sejahtera Natal menyertai Bapak Ibu Saudara dalam bulan yang bahagia ini. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik buat firman hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, untuk menyelamatkan keluarga kami, untuk menyelamatkan tiap-tiap pribadi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah dalam Yesus Kristus yang mengasihi, yang memperdulikan segala apa yang didambakan oleh manusia ini. Terima kasih Bapa yang surga, biar kelahiran-Mu Tuhan terukir dalam hati setiap pribadi. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.